Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan majelis kita dalam pelajaran Nahwu At-Tuhfatus Saniyah. Sekarang kita masuk ke alamatul fi'il. Kata beliau rahimahullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nits as-sakinah. Fi'il itu bisa diketahui bahwasanya itu fi'il dengan 4 tanda: qad, sin, sawfa, ta' ta'nits, sakinah. Kemudian kata Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wa aqul yatamayyazu al-fi'lu an akhawayhi al-ismi wal harfi bi arba'i alamat. Mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lun. Fi'il terbedakan dari 2 temannya, yaitu isim dan huruf, terbedakan dengan 4 tanda. Kapan saja engkau mendapati pada sebuah kata itu ada 1 dari 4 tanda ini, atau engkau menganggap dia bisa menerima walaupun tidak ada tanda itu, tapi bisa menerima itu, berarti ketika itulah kamu akan memahami kata ini adalah fi'il, kalau ada tanda itu atau bisa menerima. Al-ula qad, was-saniyatu sin, was-salisatu sawfa, war-rabi'atu ta'ut ta'nits as-sakinah. Kemudian beliau menyebutkan 4 tadi. Amma qad fatadkhulu ala naw'aini min al-fi'li wa huma al-madhi wal mudhari'. Ya. Tanda yang pertama qad, dia bisa bersambung kepada 2 macam fi'il, yaitu madhi dan mudhari'. Berarti amr enggak bisa, ya. Fi'il amr tidak bisa disambungkan dengan qad, ya. Sekarang beliau akan menjelaskan kalau qad itu masuk bersambung dengan fi'il madhi, makna fi'ilnya bagaimana cara mengartikannya. Kalau ke mudhari bagaimana? Ini penting, ya. Ini penting juga, ya. Setelah mengetahui target kita adalah qad itu tanda fi'il. Sekarang target tambahan, yaitu arti sebuah fi'il kalau ada qadnya itu apa, ya. Kata beliau, fa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Jika dia bersambung dengan fi'il madhi, maka dia menunjukkan pada salah satu dari 2 makna. Wa huma at-tahqiq wa at-taqrib, ya. Yang pertama tahqiq, ya, pemastian, pasti atau biasa diartikan dengan sungguh, ya. Wa taqrib, taqrib itu sebentar lagi, ya, menunjukkan dekat, dari kata qarib, ya. Tahqiq dari kata haq, ya. Fa mithalul dalalatiha 'ala tahqiq qauluhu ta'ala. Contoh menunjukkan tahqiq, pemastian, qad aflahal mu'minun, ya. Sungguh orang-orang beriman itu pasti beruntung, ya. Beriman, apa itu beriman? Ya, mengimani rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, istiqomah dengan itu di atas Islam. Itulah al-mu'minun, ya. Bagaimana tidak beruntung, ya. Jelas beruntung karena mereka mau mengikuti petunjuk dari Allah yang itu adalah sumber keberuntungan, ya, pemberi keberuntungan, dan yang maha tahu tentang mana yang untung, mana yang rugi. Qad aflahal mu'minun, ya. Orang beriman pasti beruntung, ya. Ya, tidak diartikan telah beriman orang, telah beruntung orang beriman, ya. Karena ada orang beriman yang belum ada sekarang, ya. Belum lahir misalnya, ya.
Tapi secara makna kita artikan pasti, yaitu pasti orang beriman pasti beruntung. Ya. Ya. Biasa diartikan sungguh. Ya. Orang beriman itu pasti beruntung. Ya. Sungguh beruntung orang beriman. Ini tahqiq. Ya. Kapan diartikan seperti itu? Kalau ada fi'il madhi diawali oleh qad. Ya. Wa qauluhu jalla sya'nuhu laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Contoh yang lain, sungguh Allah meridai orang-orang yang beriman. Di sini telah, ya. Karena ini sudah terjadi, ya. Itu tentang bai'atur ridwan yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah ketika para sahabat berbaiat kepada Rasulullah untuk mati, siap mati berperang, ya. Ketika terdengar Utsman dibunuh oleh orang Mekah, padahal tidak, ya. 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 Itu surat Al-Fatih, ya. Ini semuanya diartikan dengan sungguh, bermakna pemastian, pasti, ya. Ya. Tidak bisa tidak. Wa qauluna qad hadhara Muhammad, juga contoh taqiq qad hadhara Muhammad, kita artikan Muhammad benar-benar sudah hadir, ya. Wa qauluna qad safara Khalid, ya. Khalid benar-benar sudah safar, ya. Enggak bohong, pasti ini, ya. Benar-benar safar, ya. Ini tahqiq. Wa misalu dalalatiha 'ala at-taqrib qaulu muqimis shalah. Contoh yang menunjukkan sebentar lagi orang qomat, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan diartikan salat sudah selesai dilaksanakan, bukan, ya. Tapi salat sebentar lagi akan dilaksanakan, ya. Kalau sudah selesai buat apa? Ke masjid misalnya, ya. Kalau diartikan qamat fi'il madhi, sungguh telah, ya. Salat telah dilaksanakan, ya. Bukan, ya. Tapi maknanya adalah takrib, ya. Apa penunjukan yang menunjukkan itu? Yaitu ada qad sebelum fi'il madhi, ya. Wa qaulika qad gharabatis syams, ya. Matahari sebentar lagi terbenam, ya. Kalau kita lihat misalnya orang puasa ngumpul nunggu matahari terbenam, ya, lama sekali, terus dia bilang qad gharabatis syams, ya. Matahari sebentar lagi akan tenggelam, ya. Ya. Bukan sudah, walaupun gharaba itu fi'il madhi, tapi tidak dimaknakan sudah di sini. Itu sebentar lagi, ya. Ini jelas tergantung kepada keadaan, ya. Bukan sekedar kepada lafaz. Maksudnya kalau gharaba diartikan itu kan telah, ya, fi'il madhi, ya. Cuma tidak selalu seperti itu, ya. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari dallat 'ala ahadi ma'nayain. Ini selesai dari qad yang bersambung dengan fi'il madhi, bermakna pasti, pemastian, atau bermakna sebentar lagi. Sekarang kalau qad bersambung dengan fi'il mudhari sama, menunjukkan ke salah satu dari dua makna, ya. Mana yang dimaksud? Ya tinggal lihat ini cocoknya untuk yang mana. Wa huma at-taqlil wa at-taktsir. Kalau bersambung dengan fi'il mudhari salah satu dari dua, yaitu bermakna sedikit sekali, jarang, tidak banyak, atau taksir, banyak sekali, sering, ya. Ya. Tidak sedikit, ya. Wa amma dalalatuha 'ala at-taqlil fa nahwu qaulika qad yasduqul kadzubu, ya. Contoh yang menunjukkan sedikit, ya. Ya, difahami dari kalam qad yasduqul kadzub, ya. Tukang dusta itu kadang juga jujur, ya. Kadang. Kenapa diartikan kadang? Karena ada qad sebelum fi'il mudhari, ya. Kenapa dia tambahkan kadang? Karena disebutkan di sini kadzub fa'ilnya, ya. Kadzub itu kan pendusta. Pendusta berarti kadang-kadang maksudnya, ya. Wa qaulika qad yajudul bakhil. Jada yajudu jawad, ya. Jada yajudu jud, ya. Jawad, ya.
yaitu dermawan. Orang pelit kadang juga bisa dermawan, ya. Diartikan kadang, artinya tidak banyak, ya, tidak sering. Mana qarinahnya, yaitu ada qad yang bersambung dengan fi'il mudhari. Wa qaulika qad yanjahul balid, ya, orang balid, ya, orang yang tidak cerdas, ya, kurang kemampuan akalnya, terkadang bisa lulus, ya. Terkadang bisa berhasil, ya, tapi tidak sering, yaitu yang kecerdasannya misalnya ya bawah, ya. Artinya tidak selalu, ya. Yang sering kita lihat berhasil, ya, yang pintar, ya, kalau rajin belajar, ya. Kalau enggak rajin ya sama aja, ya. Wa amma dalalatuha 'ala taksir, adapun penunjukannya kepada makna banyak, qad bersambung dengan fi'il mudhari, contohnya qad yanalul mujtahidu bughyatahu, orang rajin seringnya mendapati apa yang dia angan-angankan, yang dia inginkan, yaitu setelah berusaha, ya. Wa qaulika qad yaf'alu taqiyul khairah, orang bertakwa itu sering melakukan perkara-perkara baik, ya. Bukan dikatakan kadang-kadang, ya. Wa qauli syair qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al mustajiliz zalalu, ya. Qad yudriku fil mudhari di awali qad, maknanya sering, ya. Orang yang tidak tergesa-gesa, sering dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan, ya. Tidak tergesa-gesa, ya. Penuh perhitungan. Qad yakunu ma'al mustajiliz zalal, ya, sering, ya. Orang yang tergesa-gesa itu salah, ya. Ketika pakai kendaraan ngebut, ya, sering salah, ya, nabrak sana sini. Ketika memutuskan salah karena belum dipikir, ya, sudah dilakukan, ya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, yang pertama, qad itu adalah tanda yang menunjukkan fi'il mudhari, ya. Kemudian qad itu hanya menunjukkan fi'il, ya. Kemudian qad itu bisa masuk kedua fi'il saja, madhi dan mudhari. Kemudian yang ketiga, kalau qad masuk ke fi'il madhi, maknanya tahqiq atau taqrib, ya. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maknanya adalah taksir atau taklil. Dan semua itu tergantung pada siyak, keadaan, model, keadaan pembicaraan waktu itu. Ini cocok dimaknakan apa, ya. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.